Ketika kita nelpon, WhatsAppan, WhatsApp itu bukan orang muslim yang bikin aplikasi ini. Facebook bukan orang muslim yang buat, tapi kita semua memanfaatkannya. YouTube bukan orang muslim yang menciptakannya. Kita menggunakan wasilah ini, alat ini sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Kita nggak pernah peduli ini muslim atau non muslim yang buat. Ini made in Amerika, made in Cina, Jepang, saya nggak peduli. Mic ini juga seperti itu, saya nggak peduli. Jangan lantaran ini made in Cina, saya nggak mau pakai mic. Jangan lantaran HP ini non muslim yang menciptakannya, saya tidak mau nelpon, saya tidak mau menggunakannya untuk berkomunikasi. Itu picik sekali cara berpikirnya. Paham ini maksud saya? Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bu Wagub atau Pak Karo yang kebetulan hadir mewakili beliau. Yang sama-sama kita muliakan pula Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Jamaluddin, yang sekaligus beliau adalah Ketua Partai Perindo Lombok Timur dan akan nyalon, mudah-mudahan menjadi sukses menjadi Ketua DPRD Lombok Timur nantinya. Sehingga perlu adik-adik mengingat bahwa namanya Pak Jamal tapi ada D-nya di awal. Jamal, Jamaluddin. Ya, jangan cari huruf J nggak ketemu-ketemu nanti. Ya, Jamaluddin. Pak Kepala Madrasah, Bu Guru, Ustaz dan Ustazah sekalian, yang di sini hadir Umi Ella, yang berkat beliau saya bisa menjawab soal-soal waktu kuliah di Mesir dulu bahasa Arab. Terima kasih atas hukuman-hukumannya dulu. Saya termasuk murid yang nakal di sini dulu. Jadi mungkin ada adik-adik di sini yang sedang nyantri, masih nyantri di sini nakal, ya jangan takut dihukum. Justru hukuman dan pukulan guru itu berkah, itu membawa berkah. Ada Ustadz Hasban dulu guru saya di sini, Umi Nur, ya Umi Nur, sempat diajar sama Umi Nur, kepala mualimat. Beliau juga nyalon itu. Ada juga Umi Nur di sini nyalon juga nih, ternyata luar biasa. Alhamdulillah. Adik-adik para alumni yang sempat hadir dan saya mengikuti, untung ada medsos, ada Facebook, ada WhatsApp, ada YouTube. Saya banyak yang dari alumni-alumni lama, dari angkatan 3, 4, 5 dan seterusnya menitip salam lewat saya untuk disampaikan kepada pelunggu semua dari Kalimantan, dari yang ada di Jakarta, semuanya itu menitip salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung ada medsos ini. Banyak sekali perubahan, betul apa yang dikatakan Bapak Kepala Madrasah kita. Antara lain perubahan yang kita rasakan, dulu kita nelpon aja susah, harus ke wartel. Wartel namanya dulu, warung telepon. Sekarang semua kita megang HP. Kita punya channel NWDI Media Center. Alhamdulillahirabbil. Tidak pernah kita mikir. Ini perlu adik-adik, saudara-saudara sekalian renungkan maksud saya ini. Ketika kita nelpon, WhatsAppan, WhatsApp itu bukan orang muslim yang bikin aplikasi ini. Facebook bukan orang muslim yang buat, tapi kita semua memanfaatkannya. YouTube bukan orang muslim yang menciptakannya. Kita menggunakan wasilah ini, alat ini sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Kita nggak pernah peduli ini muslim atau non muslim yang buat. Ini made in Amerika, made in Cina, Jepang, saya nggak peduli. Mic ini juga seperti itu, saya nggak peduli. Jangan lantaran ini made in Cina, saya nggak mau pakai mic. Jangan lantaran HP ini non muslim yang menciptakannya, saya tidak mau nelpon, saya tidak mau menggunakannya untuk berkomunikasi. Itu picik sekali cara berpikirnya. Paham ini maksud saya?
Kalau kita masih mempermasalahkan media-media ini, muslim ke atau non muslim yang membuatnya, menciptakannya, pemiliknya, berhenti kita pakai channel, berhenti kita pakai kamera, berhenti pakai HP, berhenti pakai mobil, pakai motor, jalan kaki caranya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena Tuan Guru Bajang kita, guru kita, perlu saya ingatkan kita semua, sejak zaman saya dulu, siswa-siswi MAK ini duduk di barisan terdepan di setiap hultah, berjejer kita bersama, sejajar kita dengan anak-anak mahat, tulab talibat, santri-santriwati, makpa makpi dulu istilahnya, MAK putra MAK putri, itu pakai seragam, kita duduk sejajar bersama tulab talibat mahat. Artinya kita ini diandalkan, diharapkan oleh Maulana Syekh zaman dahulu. Sekarang TGB juga menaruh harapan besar kepada kita untuk mendukung dan mensukseskan hajatan organisasi. Tuan Guru Bajang memilih Partai Perindo karena Partai Perindo ini adalah sarana, wasilah yang beliau manfaatkan untuk mencapai tujuan mulia, antara lain mewujudkan cita-cita Maulana Syekh wansyur wahfazu ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya ingin suara saya ini didengar oleh semua alumni yang hadir di sini, saya butuh wasilah, saya butuh media, saya butuh sarana yang namanya mic ini, saya butuh sound system ini. Saya nggak peduli muslim atau non muslim yang punya ini, yang membuatnya, yang bekerja di pabriknya muslim non muslim, saya nggak peduli. Yang saya tahu ini adalah sarana yang ketika di tangan orang yang nggak benar, dia akan mencaci maki, dia akan mengadu domba, dia akan mengajak orang untuk berperang. Sedangkan ketika mic ini saya sendiri yang kendalikan, maka saya akan menyebarkan kebaikan. Bisa nggak dipahami ini adik-adik, saudara-saudara sekalian? Ketika saudara-saudara menggunakan kendaraan yang namanya pesawat untuk menuntut ilmu di luar daerah, di luar negeri bahkan, pelungguh saya yakin tidak pernah peduli pramugarinya muslim atau non muslim, pilotnya muslim atau non muslim, pesawat yang pelungguh gunakan ini pembuatnya muslim atau non muslim, pemiliknya muslim atau non muslim, kita nggak pernah peduli. Yang penting saya sedang bertawassul, memanfaatkan wasilah kendaraan yang bernama pesawat ini untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya mulia, alhamdulillah dapat pahala. Kalau tujuannya tercela, nauzubillah akan dapat dosa. Jadi oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kita sama-sama mencerdaskan umat. Jangan justru kita terpengaruh oleh isu-isu fitnah yang mengatakan TGB masuk partai Kristen, partai non-Islam. Yang namanya Perindo ini, TGB kenapa beliau pilih? Karena lewat partai Perindo inilah beliau bisa leluasa mengatur dan bisa berikhtiar dalam rangka mensyiarkan agama Islam yang wasatiyah, mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan organisasi kita, mengharumkan nama baik organisasi kita, mewujudkan cita-cita Bapak Maulana Syekh. Jadi mudah-mudahan silaturahim kita pada pagi menjelang siang ini betul-betul bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat membalas jasa guru-guru kita. Bagaimana cara kita membalas jasa guru-guru kita, pimpinan organisasi kita, yaitu dengan cara mensukseskan hajatan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau ketika kita sama-sama membuktikan kekompakan kita, kompak utuh bersatunya kita di bawah komando beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau akan menjadi seorang calon wakil presiden ataupun calon presiden di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tentu saya tidak akan bicara lebih banyak dari ini. Sebenarnya saya ada traumanya berdiri di sini, berada di tempat ini. Ada kenangan indahnya. Ya, banyak hal-hal mistis yang pernah kita alami di sini, menghadapi tusela dan sebagainya. Pernah dihukum, dipecut dan sebagainya. Pengalaman mandi dikerjain teman kemudian mati air, banyak sekali kenang-kenangan di sini.
luar biasa. Untung ada teman seangkatan di saya di sini, Rabiatul Adawiyah sudah punya anak. Ada adik kelas saya Rahmayanti di sini, alhamdulillah punya anak 2. Ya, ada Hansri siapa namanya? Kebanyakan ini yang dari angkatan 25, 26, 27 kelihatannya nih. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan silaturahim ini, dengan halal bihalal ini, kita pertama dapat saling memaafkan satu sama lain, kita bisa saling mengenal sebagaimana yang disampaikan dan diharapkan oleh Bapak Karo tadi. Karena ketika kita saling kenal satu sama lain, kita tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, bisa saling tutupi, bisa kita saling lengkapi, dan bisa kita saling bantu saat ini atau pada saatnya nanti di masa-masa yang akan datang. Saya rasa sampai di sini, karena saya tidak sabaran lagi ingin bernostalgia, ingin bercanda bersama teman-teman alumni dan guru-guru saya, terutama yang berjasa mendidik saya, mengajari saya, memukuli saya, menghukum saya dulu. Ya, pernah Umi Pit juga hadir di sini. Allah, saya dulu, beliau ini sangat sabar mengajarkan saya matematika dulu. Hampir semua buku saya itu beliau mengatakan, saya ingat beliau mengatakan, orang yang mencintai matematika semua buku tulisnya dijadikan buku coretan untuk. Dan betul, semua buku tulis saya ada angka-angkanya. Sebenarnya bukan karena suka matematika, tapi karena nggak punya buku khusus untuk matematika. Jadi semua buku yang ada saya jadikan untuk. Dan luar biasa, Umi Pit ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Termasuk Mela, masya Allah, awet muda semua ini. Alhamdulillah. Ya, banyak sekali perubahan, betul. Mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita dari yang tadinya nggak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita kompak utuh bersatu, dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat membalas jasa semua guru-guru kita. Kita doakan beliau-beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki beliau, memanjangkan umur beliau, dan mewujudkan cita-cita mulia beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.